Disclaimer dulu sebelumnya, gue udah jarang nonton anime. Karena itu, pasti gue banyak kelewatan anime-anime bagus lain yang belum gue tonton. Dan kali ini gue bersyukur karena setelah sekian lama gue nonton anime, ternyata anime yang gue pilih kali ini itu gak mengecewakan. Judul animenya adalah Maogu no Saikyo no Majutsu wa Ningen Data. Nah, anime ini menceritain gimana perjalanan Aik, sang tokoh utama kita, dengan menggapai ambisinya untuk membuat dunia di mana iblis dan manusia bisa hidup berdampingan, sambil dia terus menyembunyikan identitas aslinya sebagai manusia dari para iblis, terutama dari Raja Iblis. Jujur gue nonton anime ini tanpa baca-baca atau cari dulu sinopsisnya, jadi bisa dibilang gue bukan tertarik di awal karena ceritanya, melainkan dari ngeliat karakter desainnya. Karena pada dasarnya, gue adalah orang yang suka memilih anime, film ataupun game dari desain karakternya dulu. Dan waktu pertama kali lihat anime ini, gue cukup tertarik sama desainnya. Jadi akhirnya gue putusin buat nonton anime ini. Oh iya, by the way, selain nonton anime ini, gue juga nonton beberapa anime musim ini kayak Orewa Subete wa Perisuru, Koiwa Futagode, dan beberapa anime lainnya. Jadi mungkin akan gue bahas juga di video lainnya. Dan kalau kalian suka sama konten ini, boleh banget buat like, comment, subscribe channel ini. Oke, lanjut. Setelah gue coba nonton episode 1 anime ini, ternyata hasilnya sama sekali gak mengecewakan. Gue akan bahas dari visual anime dulu. Menurut gue, animenya cukup berhasil menyajikan anime yang cukup layak ditonton. Dibilang bagus banget juga enggak, tapi jelek juga enggak. Jelas gak bisa dibandingin sama anime-anime buatan Ufotable, kayak Fate misalnya. Karena itu sangat jelas jauh banget. Tapi paling enggak, anime ini masih bagus dan enak ditonton dibandingkan Orewa Subete wa Perisuru secara visual menurut gue pribadi. Contohnya, ketika pertarungan ataupun penggunaan sihir-sihir itu masih enak buat ditonton. Warna-warna dari sihirnya itu bagus, efek pas kena sihirnya juga cukup oke. Semisal pas kena sihir angin gitu, ya berasa gitu kalau dia tuh mental gitu. Jadi masih bisa dinikmatin secara visual. Terus soal animasi 3D-nya juga gue cukup kagum. Di sini masih kerasa nyatu sama 2D-nya. Nggak bikin ganggu, nggak slow-mo banget juga. Jauh lebih baik dibandingkan anime lain yang lebih parah 3D-nya dibanding ini. Yang mungkin nanti gue bahas di video lainnya. Dari sisi cerita juga gak kalah bagus, menarik. Mulai dari kita dikasih tahu alasan kenapa Aik pakai topeng. Topengnya keren by the way. Ambisinya Aik untuk menyatukan dua ras, dan gimana interaksi Aik sama orang-orang sekitarnya cukup bagus disajikan di episode pertama ini. Bagusnya lagi di episode pertama ini juga gak lupa ngelempar misteri-misteri yang bisa memperkaya ceritanya. Seperti peradaban maju yang dibahas Penyihir Agung, perbedaan Raja Iblis sekarang sama yang dulu, ataupun juga asal-usul Aik yang masih belum jelas kenapa dia bisa jadi dibesarkan sama Kaisar Agung padahal manusia. Nah, hal-hal itu menurut gue adalah hal yang bagus dan bikin gue penasaran sama ceritanya. Dan bagian akhir dari episode 1 ini juga cukup bikin penasaran, dimana Aik langsung dipanggil sama Raja Iblis, dan ternyata dia adalah iblis cewek, jauh dari bayangan para iblis lainnya yang digambarkan menyeramkan. Jadi dari semua yang terjadi di episode pertama ini, kira-kira bisa ditebak lah arah animenya bakal kemana ke depannya gitu. Seperti yang pasti akan ada penaklukan wilayah musuh oleh Aik, munculnya sihir-sihir kuat yang bakal sering muncul dari Aik juga, cara Aik ngeles buat nutupin identitas aslinya yang seorang manusia, dan misteri-misteri soal karakter atau peristiwa-peristiwa yang belum keungkap. Semua itu bisa diharapkan kedepannya akan sering muncul di anime ini. Nah, kira-kira 4 hal inilah yang bakal sering muncul dalam anime ini. Dan dengan itu aja, udah bikin gue tertarik buat pengen nonton anime ini sampai tamat. Dan setelah gue nonton 12 episode anime ini, ternyata cukup konsisten secara visual. Hal-hal bagus yang gue sebutin di awal, ternyata terus berlanjut sampai episode akhir. Sihir-sihir baru yang muncul juga tetap bagus visualnya, 3D-nya juga masih tetap sama nggak jelek. Secara visual mungkin yang paling gue suka itu di episode 5, saat Aik versus Basteo. Yang paling gue suka sih pas bagian Aik nge-slow-mo para undead, terus dia pukul mereka satu persatu. Entah kenapa ngingetin gue sama Yondaime sih. Terus di sini juga keluar sihir rahasia milik Aik, yaitu sihir putih yang OP buat lawan iblis, dan visualnya juga cukup bagus. Walaupun memang harus diakui, sangat disayangkan pas ada Jotos terakhir di antara mereka itu jadi kurang berkesan karena adegannya tuh kayak di skip gitu. Padahal bisa dibuat jadi lebih bagus lagi kalau mau di skip. Yang gak kalah keren juga pas Sephiroth nurunin meteor atau pas Aik versus bajak laut, itu juga cukup oke menurut gue. Yang paling kurang mungkin di bagian 2 episode akhirnya aja. Gue kira karena itu episode akhir, mereka bakal bisa ngasih visual yang bagus. Tahunnya biasa aja. Tapi secara keseluruhan, visual anime ini cukup konsisten bagusnya.
Sedangkan untuk cerita anime ini, gue akan bahas bagian bagusnya terlebih dahulu. Pertama, di bagian menaklukkan wilayah, adu taktik, terus juga gimana Aik ngebangun kota, nangkep pengkhianat, dan semacamnya. Gitu-gitu bagi gue itu udah bagus. Animenya cukup ngejelasin dan gak terlalu ribet. Seperti gimana cara mempersatukan ras iblis sama manusia di satu kota. Itu juga dibikin simple, walaupun sebenarnya gue berharap bisa dibikin lebih kompleks. Tapi dengan begini pun udah oke, masih gue nikmatin. Memang selain sihir-sihir dan pertarungannya, bagian ngebangun kota adalah hal yang gue nikmati juga di anime ini. Karena berasa seru aja, kayak setelah lagi main game simulator ngebangun kota. Selain itu, karakter cewek si Sati sama Lilith yang gue kira bakal ganggu cerita dan bakal bikin dragging, ternyata enggak juga, porsinya cukup pas. Dan yang gak kalah penting, porsi fanservice space-nya juga gak banyak, paling cuma beberapa episode awal, itu pun gak yang gimana-gimana. Menurut gue itu keputusan yang bagus, biar gak ngerusak cerita anime ini. Karena menurut gue anime ini sebenarnya sudah cukup dirusak sama misteri-misteri yang gak keungkap, atau keungkap tapi cuma gitu aja. Semisal ketika identitas asli Aik yang terbongkar sama Raja Iblis, sebenarnya dia juga udah tahu dari awal gitu. Dan ya gitu doang, itu bener-bener kurang berasa kejutannya. Walaupun memang sebenarnya si penyihir agung cuma bilang jangan sampai ketahuan Raja Iblis, tuh Aik masih kecil. Dan dia nggak nyebutin Raja Iblis yang mana. Apakah Raja Iblis yang sama masih memerintah pas Aik masih kecil atau udah berubah gitu? Seingat gue itu kurang dijelasin. Dan menurut gue juga ini sangat disayangkan banget, soalnya identitas asli Aik yang ternyata manusia itu bisa dikembangin lebih jauh dan gak harus kebongkar secepat itu. Harusnya biarnya penonton menikmati, nebak-nebak kira-kira Raja Iblis tahu atau enggak. Karena kalau kayak gini, udah kebongkar duluan, cepet banget. Jadi mengurangi keseruan anime ini sih menurut gue. Terus juga nasib tokoh-tokoh lain yang kurang terjelaskan, kayak penyihir agung itu kemana kita nggak tahu. Terus Ksatria Mawar Putih yang di awal-awal juga nggak tahu nasibnya gimana. Terus juga ada anak cewek yang harus dinikahin Aik yang tiba-tiba dia harus pergi ninggalin dia. Itu juga belum terjelaskan. Ya sebenarnya sih ini cuma butuh anime season 2 buat ngejelasin semuanya sih. Kualitas dari animenya bisa lebih bagus. Oke, kira-kira itu aja pembahasan gue soal anime ini. Disclaimer, gue sini cuma mau sharing aja pengalaman nonton anime ini. Gak bermaksud buat menggurui atau gimana. Jangan lupa kalau suka video ini bisa support gue dengan like, komen video ini. Kita juga bisa ngobrol di kolom komentar bahas anime ini. Gue juga buat subscribe channel ini kalau kalian suka konten-konten anime kayak gini, biar gue bisa lebih semangat ngupload dan bikin konten kayak gini. Itu aja dari gue, sekian. Makasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di pengalaman nonton anime berikutnya. Terima kasih.